A mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Istilah Rizky Ridho terlalu bagus untuk Liga 1 sepertinya memang layak untuk terus diperdebatkan. Ketika kualitasnya dari hari ke hari terus menunjukkan improvement yang luar biasa. Masih ingat kan gimana ia membuat assist indah yang berbuah menjadi gol sundulan? Kali ini nggak cuma assist. Ridho yang menginisiasi serangan balik melakukan sebuah tembakan dari area tengah lapangan yang langsung berbuah menjadi gol. Apa yang dilakukan Ridho ini pun langsung jadi sorotan para penggemar sepak bola Indonesia. Dan bukan tidak mungkin akan masuk ke daftar Best Goal of the Years yang memenangkan Puskás Award atau gol terbaik. Lantas, seperti apakah peluang gol ini untuk memenangkan Puskás? Dan untuk menggambarkannya, kita coba compare dengan beberapa pemenang gol Puskás sebelumnya. So, tetap stay tune bersama Mimin ya. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went burgundy colors. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan kasih tahu konteksnya dulu dan apa yang dimaksud dengan Puskás. Jadi, di laga lanjutan BRI Liga 1 antara Persija versus Arema FC, pemain timnas Indonesia Rizky Ridho yang bermain untuk Persija mampu menciptakan gol yang luar biasa. Bek tengah Persija itu memulai serangan dari belakang dengan melakukan umpan satu dengan bersama Rio. Ridho yang berada di area tengah kemudian melepaskan tembakan jarak jauh yang melesat ke gawang Arema tanpa mampu dihalau kiper lawan. Gol inilah yang kemudian membuat banyak penggemar menilai jika gol tersebut layak untuk memenangkan Puskás. Di media sosial, hashtag nama Rizky Ridho jadi trending dan banyak soal Puskás bermunculan. Mereka menilai bahwa gol Ridho ini memiliki potensi besar untuk masuk daftar nominasi Puskás Award, penghargaan bergengsi FIFA untuk gol terbaik tahun ini. Sebagai info, Puskás adalah penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Federation Internationale de Football Association atau FIFA untuk menghormati gol terbaik atau paling indah dalam satu tahun kalender. Penghargaan ini pertama kali dimulai pada 20 Oktober 2009 atas inisiatif mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, dan dinamakan Puskás untuk menghormati Ferenc Puskás, seorang legenda sepak bola Hungaria dan Real Madrid yang dikenal karena kehebatannya sebagai striker pada era 1950-an hingga 1960-an. Bicara soal peluang gol dari Rizky Ridho, pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar peluang gol tersebut untuk memenangkan Puskás? Dan untuk menjawabnya, kita perlu membandingkan gol ini dengan pemenang Puskás Award dari tahun ke tahun yang dapat dikatakan sebagai gol-gol yang telah mengguncang dunia sepak bola. Sejak Puskás Award diluncurkan pada 2009, penghargaan ini biasanya diraih oleh gol-gol spektakuler dari pemain elit dunia, seperti Cristiano Ronaldo 2009, Neymar 2011, Zlatan Ibrahimovic 2013, dan Mohamed Salah 2018. Namun, ada juga momen mengejutkan seperti kemenangan Marcin Oleksy pada 2022, yang merupakan pemain amatir Polandia, hingga gol dari pemain asal Malaysia Faiz Supri pada tahun 2016. Puskás pertama kali diberikan untuk gol Cristiano Ronaldo di tahun 2009. Saat itu Ronaldo yang masih mengenakan jersey setan merah melepaskan tembakan yang sangat keras dari jarak yang jauh. Gol itu jadi spektakuler karena jarak dan kerasnya tembakan menuju sudut gawang. Benar-benar tak biasa. Sedangkan di tahun 2013 ada gol dari Ibrahimovic yang mendapatkan Puskás. Gol yang tercipta ini dirasa tak biasa karena Ibra melakukan sebuah bicycle kick dari luar kotak penalti. 2017 ada gol Olivier Giroud yang disebut sebagai tembakan kalai jengking. Dengan di tahun 2020 ada gol fenomenal dari Son Heung-min yang menggiring bola dari belakang melewati semua pemain lawan untuk kemudian menjadi gol itu menjadi fenomenal. Dan terbaru di tahun 2024 ada gol Garnacho melalui bicycle kick.
Jika kita melihat gol-gol tersebut, maka pemenang Puskás kebanyakan adalah gol-gol yang menjadi ikonik karena keindahan dan ketidakbiasaannya. Maksudnya jarang terjadi. Dan menurut kami, gol Ridho yang menggabungkan serangan balik cepat dari belakang dan eksekusi tajam memiliki potensi serupa untuk memukau penonton global. Sebagai info tambahan, Puskás sendiri memiliki kriteria dalam memilih gol terbaik. Pertama, gol harus estetis dan spektakuler, seringkali melibatkan teknik tinggi, kreativitas, atau keindahan visual yang memukau. Gol tidak boleh dihasilkan dari kesalahan lawan atau keberuntungan semata, dan harus mencerminkan nilai olahraga yang positif. Dan terakhir, gol harus direkam dalam pertandingan resmi dan terekam dengan baik untuk dinilai. Mulai 2019, prosesnya pemilihan gol Puskás sekarang melibatkan panel ahli yang dipilih untuk memilih pemenang dari 3 gol teratas yang dipilih publik. Penyesalan Rizky Ridho dan pujian untuknya. Meskipun mampu mencetak gol, namun Ridho nampak menyesal usai laga karena Persija pada akhirnya harus kalah dari tamunya Arema dengan skor 3-1 di Stadion Patriot. Kekalahan ini sendiri bukan tanpa sebab. Pasalnya pemain Persija sudah bermain dengan 9 pemain sejak babak pertama, usai 2 pemain asingnya terkena kartu merah. Gajos di kartu merah di menit 22.2 dan Almeida terkena kartu merah di menit 37. Persija yang unggul 1-0 lewat Rizky Ridho pun tak bisa menahan gempuran Arema yang unggul pemain yang akhirnya mencetak 3 gol di babak yang kedua. Usai laga, Ridho pun mengucapkan permohonan maaf. Saya mewakili teman-teman mohon maaf untuk hasil ini, dan kita akan maju lagi ke depan menatap pertandingan selanjutnya. Kita tidak berpikir bahwa terjadi seperti ini di pertandingan, tapi 2 kartu merah ini sangat cepat dan semuanya bisa terjadi di sepak bola. Ketika sudah kejadian, kita harus berjuang semaksimal mungkin di lapangan. Sebisa kita, semua yang ada di lapangan untuk mempertahankan mungkin untuk seri. Dan ketika kita di locker room, di babak kedua, kita semuanya memiliki komitmen, yaitu kita agar bisa minimal dapat 1 poin, ujar Ridho, sumber CNN. Meski begitu, dukungan pada Persija masih tetap tinggi, apalagi pada sosok Ridho. Banyak komentar respect diberikan kepadanya, terkhusus dengan kualitas yang ia miliki. Harus diakui, Rizky Ridho aset berharga sih, kelas. Kalau komparasi sama bek lokal lain, Rizky Ridho memang jauh di atas sih kayaknya. Dengan kondisi main 9 pemain dan mutusin overlap bukan keputusan gampang. Gokil. Seorang bek tengah bisa setenang itu ambil keputusan dan akurasi tendangannya juga bagus. Betul memang, RR produk terbaik liga kita. Ambil pool at LFC. Asli gak ada ruginya. Muda, mental oke, bisa main di lapangan, kadang babi. Exposure naik drastis. PGMOL atau FA pasti nggak akan berani kasih keputusan tolol, takut diserang netizen Indo. Analisis Ridho main ke luar negeri, kemana? Rizky Ridho yang lahir pada 21 November 2001 saat ini berusia 23 tahun. Dan bermain sebagai bek tengah atau center back untuk Persija Jakarta di Liga 1 Indonesia serta Tim Nasional Indonesia. Dengan tinggi 183 cm, Ridho mungkin tak terlalu tinggi sebagai bek tengah di Liga top Eropa. Tapi bukan tidak mungkin tak bisa bersaing saat ia punya atribut yang lengkap sebagai ball playing defender. Ridho punya kemampuan untuk memulai serangan dari belakang, mengontrol bola, bahkan memberikan assist dengan visinya. Punya kemampuan duel one-on-one yang kuat dan pengalaman internasional yang bagus bersama Timnas Indonesia. Dan perlu diingat juga, pada usia muda, Ridho telah menunjukkan peningkatan signifikan, menjadi salah satu bek terbaik di Liga 1 dan kontributor kunci untuk Tim Nasional Indonesia, termasuk dalam kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia. Melihat hal itu, menurut kami Rizky Ridho memiliki peluang realistis untuk bermain di luar negeri, terutama di liga-liga berikut. Pertama di Asia, di sini Ridho bisa main di K-League atau bahkan J-League. Memang banyak sejarah buruk saat pemain seperti Arhan jarang dimainkan di J-League. Tapi lihatlah Sandy Walsh saat bisa beradaptasi dengan bagus. Sandy bisa cukup sering kok dipercaya untuk main timnya. Kedua, main di Eropa. Menurut kami, Ridho bisa masuk kok ke Eredivisie Belanda, Liga 2 di Inggris, atau Championship hingga Liga Belgia. Bermain di Eropa,
tentu akan meningkatkan reputasinya secara global dan membantunya mencapai level yang jauh lebih tinggi. Jika performanya konsisten, bukan tidak mungkin baginya menembus level Serie A seperti Jay Ises kan? Tapi jika main di Asia seperti Jepang dan Korea belum bisa, atau main di Eropa belum mendapatkan kesempatan, liga seperti Thai League One juga menawarkan kompetisi yang lebih tinggi daripada Liga 1. Dengan klub-klub yang sering merekrut pemain asing berkualitas dari Asia Tenggara, Ridho bisa menjadi aset berharga di sini, terutama karena pengalamannya di tim nasional Indonesia. Pada akhirnya, gol spektakuler Rizky Ridho dalam laga Persija versus Arema FC memang telah mencuri perhatian sepak bola Indonesia. Dengan teknik tinggi, visi cerdas, dan eksekusi tembakan jarak jauh yang presisi, gol ini tak hanya memenuhi kriteria estetika Puskás Award, tetapi juga menunjukkan elemen kejutan dan keindahan yang jarang terjadi, sesuatu yang menjadi ciri khas gol-gol pemenang sebelumnya. Jika dibandingkan dengan gol-gol ikonik seperti tendangan jarak jauh Cristiano Ronaldo di tahun 2009, bicycle kick Zlatan Ibrahimovic 2013, atau dribble memukau Son Heung-min 2020, gol Ridho memiliki daya tarik tersendiri. Inisiasi serangan balik dari seorang bek tengah yang berujung pada tembakan akurat dari tengah lapangan. Ini adalah kombinasi langka yang bisa mengguncang planel ahli FIFA dan publik global. Gol Faiz Subri 2016 dari Malaysia dan Marcin Oleksy 2022 dari Polandia membuktikan bahwa pemain di luar liga elit pun bisa menang. Asalkan cerita di balik gol tersebut cukup kuat dan mendapat perhatian luas. Disinilah peran kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia menjadi krusial. Terlepas dari itu, sekali lagi Ridho membuktikan kelasnya, dan itu kenapa banyak fans sepak bola di Indonesia berharap melihat Ridho main di kompetisi yang lebih tinggi, entah di Asia atau Eropa, di J-League, Eredivisie, atau mungkin Thai League sebagai batu loncatan. Tulis prediksi kalian dan kita lihat seberapa jauh bintang ini bisa bersinar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.